Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di kisah ini, kita tidak akan langsung berbicara tentang peperangan atau tentang pedang yang terhunus di medan Uhud. Kita akan berbicara tentang seorang manusia, seorang paman Nabi, seorang pemburu, seorang pemberani, dan kelak ia akan dikenang dengan satu gelar yang tidak pernah diberikan sembarangan, Singa Allah. Namun, sebelum gelar itu lahir, sebelum namanya membuat musuh gemetar, ada satu masa di mana Hamzah bin Abdul Muthalib hanyalah seorang lelaki Quraisy yang hidup dengan keberanian, namun belum dengan iman. Di video ini, kita akan menyusuri perjalanan hidupnya dari masa sebelum Islam hingga saat pengorbanan tertingginya menggetarkan langit dan bumi. Ada kemarahan yang mengubah arah hidup, ada keberanian yang menjadi perisai Rasulullah, dan ada sebuah kematian yang membuat Nabi menangis lebih lama dari yang pernah beliau tangisi. Jika kamu bertahan menonton hingga akhir, mungkin kamu akan menyadari satu hal, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau senjata, melainkan pada hati yang tunduk pada kebenaran. Mari kita mulai kisah ini. Di Makkah, ada nama-nama yang disebut dengan biasa saja, namun ada pula nama yang disebut dengan nada berbeda. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satunya. Ia dikenal bukan karena kata-katanya, melainkan karena keberaniannya, bukan karena gelarnya, melainkan karena kehadirannya. Ia adalah paman Rasulullah. Namun, lebih dari itu, ia adalah sosok yang disegani Quraisy, seorang pemburu ulung, pemanah yang nyaris tak pernah meleset. Dan ketika ia berjalan, orang-orang memilih memberi jalan. Namun, di balik kekuatan itu, ada satu hal yang belum dimiliki Hamzah. Ia belum mengenal Islam, belum mengikuti risalah keponakannya, dan belum menyadari bahwa takdir besar sedang mengintainya. Sementara itu, di sudut-sudut Makkah, kaum muslimin hidup dalam tekanan, dicaci, disakiti, dipaksa meninggalkan keyakinan mereka, dan Rasulullah menyampaikan kebenaran tanpa pelindung yang cukup kuat. Belum ada perisai, belum ada tameng. Tidak ada yang tahu bahwa satu peristiwa kecil, satu hinaan, dan satu ledakan amarah akan mengubah segalanya. Karena tak lama lagi, seorang pemburu akan berhenti memburu binatang dan mulai berdiri di antara kebenaran dan kebatilan. Setiap kisah besar selalu diawali oleh satu momen kecil, bukan pertempuran, bukan sorak kemenangan, melainkan sebuah pilihan. Hamzah bin Abdul Muthalib tidak pernah bangun pagi dengan niat menjadi pembela Islam. Ia tidak mencari gelar, tidak mengejar kemuliaan. Ia hanya seorang lelaki yang terbiasa hidup dengan keberanian dan harga diri. Namun, di Makkah, harga diri seringkali diuji dengan cara yang kejam. Suatu hari, Rasulullah dihina, dicaci di hadapan orang-orang, dan Hamzah belum mengetahui kabar itu. Ia sedang berburu, busur di tangannya, debu di pakaiannya, dan amarah yang belum bangkit. Ketika berita itu sampai kepadanya, tidak ada waktu untuk berpikir panjang, tidak ada ruang untuk menimbang risiko. Hanya ada satu hal yang bergerak lebih cepat dari akal dan logika: darah. Dan dari kemarahan itulah, takdir mulai membuka jalannya. Apa yang akan dilakukan Hamzah bukan hanya mengguncang Quraisy, tetapi juga mengubah arah hidupnya sendiri. Karena setelah hari itu, tidak ada lagi jalan kembali. Dan kisah ini baru saja dimulai. Sebelum Islam datang ke dalam hidupnya, Hamzah bin Abdul Muthalib telah lebih dulu dikenal oleh banyak orang. Ia tumbuh di lingkungan Quraisy yang menjunjung tinggi keberanian, kekuatan, dan kehormatan kabilah. Sejak muda, Hamzah terbiasa berada di alam terbuka, berburu di padang pasir, menghadapi binatang buas, mengandalkan ketenangan, ketepatan, dan nyali.
Tidak banyak kata keluar dari mulutnya. Namun, orang-orang memperhatikan langkahnya. Ia bukan tipe lelaki yang suka berdebat. Ia memilih bertindak. Di mata Quraisy, Hamzah adalah sosok yang membanggakan, kuat, tegas, dan sulit ditundukkan. Namun pada masa itu, kekuatan hanyalah alat, belum memiliki arah. Ia menghormati tradisi kaumnya. Ia mengikuti kebiasaan nenek moyangnya, dan ia hidup seperti kebanyakan lelaki Makkah lainnya. Sementara itu, di kota yang sama, Rasulullah mulai menyampaikan risalah tauhid, mengajak manusia menyembah satu Tuhan, mengguncang keyakinan lama Quraisy. Hamzah mendengar kabar itu, namun belum merasa perlu ikut campur. Baginya, itu adalah urusan keponakannya, bukan urusannya. Ia belum tahu bahwa takdir tidak bertanya, apakah seseorang siap atau tidak. Takdir hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu, dan pintu itu akan segera terbuka. Makkah pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat kekuasaan. Ka'bah berdiri megah, namun di sekelilingnya keyakinan manusia terpecah oleh berhala-berhala yang disembah tanpa pernah menjawab doa. Bagi Quraisy, agama bukan sekadar keyakinan, melainkan sumber kehormatan dan pengaruh. Dan ketika Rasulullah menyeru kepada tauhid, yang terguncang bukan hanya berhala, tetapi kekuasaan. Satu persatu, kaum muslimin mulai merasakan tekanannya. Ada yang dihina di tengah pasar, ada yang dipukul di hadapan umum, ada yang diseret menjauh dari keluarganya. Mereka bukan lemah, tetapi jumlah mereka sedikit, dan mereka memilih bertahan dengan iman. Rasulullah menyaksikan semua itu dengan hati yang terluka, namun dengan keteguhan yang tak goyah. Beliau berdakwah tanpa henti, meski tanpa perlindungan yang memadai. Sementara itu, Hamzah melihat semua ini dari kejauhan. Ia tidak ikut menyiksa, namun juga belum membela. Ia masih berada di tengah-tengah. Namun, di kota yang penuh tekanan ini, satu hinaan saja cukup untuk menyalakan api yang telah lama tertidur, dan api itu akan segera menyambar ke seluruh Makkah. Hamzah bin Abdul Muthalib bukan orang asing bagi Rasulullah. Ia adalah paman beliau. Mereka tumbuh di tanah yang sama, menghirup udara Makkah yang sama, dan berbagi kenangan sejak kecil. Hamzah mengenal kejujuran keponakannya. Ia tahu Muhammad bukan pembohong, bukan pencari kekuasaan, dan bukan orang yang mengejar pujian manusia. Namun mengenal kebenaran tidak selalu berarti mengikutinya. Hamzah memilih diam, bukan karena membenci, tetapi karena belum merasa terpanggil. Ia menghormati Muhammad sebagai keluarga, namun belum sebagai seorang rasul. Sementara itu, Rasulullah terus melangkah di jalan dakwah. Meski tahu risiko yang mengintai, tidak pernah sekalipun beliau meminta Hamzah untuk membelanya, namun Allah menyiapkan jalan dengan cara yang tak terduga. Karena terkadang, hidayah tidak datang melalui nasihat panjang, melainkan melalui satu peristiwa yang mengguncang hati. Hari itu, matahari Makkah bersinar seperti biasa. Pasar ramai, orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari bahwa sejarah sedang bergerak. Rasulullah berdiri di dekat Ka'bah, menyampaikan kebenaran tanpa teriakan, tanpa ancaman. Namun tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Di antara kerumunan, seorang tokoh Quraisy melangkah mendekat. Kata-katanya tajam, hinaannya terang-terangan. Rasulullah dicaci, dilecehkan di hadapan umum, tanpa perlawanan. Beliau diam, bukan karena lemah, tetapi karena mulia. Orang-orang menyaksikan, sebagian menertawakan, sebagian memilih berpaling. Dan Hamzah tidak ada di sana. Ia sedang berada di luar Makkah, berburu seperti biasa, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Namun di kota ini, kabar tidak pernah tinggal lama. Apa yang diucapkan di dekat Ka'bah akan segera sampai ke telinga yang tepat. Dan ketika kabar itu sampai, ia akan bertemu dengan seorang lelaki
yang terbiasa hidup dengan harga diri. Dan harga diri tidak pernah diam ketika diinjak. Hamzah kembali ke Makkah dengan langkah yang tenang. Busur masih di tangannya. Debu padang pasir belum sepenuhnya hilang dari pakaiannya. Seperti biasa, ia singgah di dekat Ka'bah, tempat orang-orang berkumpul, tempat kabar beredar lebih cepat dari angin. Di sanalah seorang perempuan mendekatinya dengan suara pelan, namun kata-kata yang berat. Ia menceritakan apa yang terjadi, bagaimana Rasulullah dihina, bagaimana beliau berdiri diam tanpa membalas satu kata pun. Hamzah terdiam, bukan karena ragu, melainkan karena sesuatu mulai bergerak di dalam dadanya. Bagi Hamzah, kehormatan keluarga bukan perkara kecil, dan Muhammad bukan orang sembarangan. Ia adalah keponakannya, dan lebih dari itu, ia adalah lelaki yang jujur, yang tak pernah dikenal berdusta. Darah Hamzah mendidih, namun langkahnya tetap mantap. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya satu tujuan yang kini jelas di hadapannya. Hari itu, Hamzah tidak menuju rumahnya. Ia berjalan menuju orang yang telah melampaui batas. Langkah Hamzah tidak melambat. Ketika ia menemukan orang yang dicarinya di hadapannya, Abu Jahal berdiri dikelilingi para pemuka Quraisy. Wajah-wajah yang terbiasa berbicara tanpa takut dibantah. Tanpa banyak kata, Hamzah mengangkat busurnya. Satu pukulan mendarat tepat di kepala Abu Jahal. Darah mengalir. Kerumunan terdiam. Hamzah menatapnya dengan mata yang tidak gentar. Lalu ia berkata, dengan suara yang terdengar jelas oleh semua orang, "Aku mengikuti agama Muhammad." Kata-kata itu mengguncang Makkah. Bukan hanya karena isinya, tetapi karena siapa yang mengucapkannya. Hamzah, pemburu Quraisy, lelaki yang disegani. Ia mengucapkannya bukan setelah berpikir panjang, melainkan dalam luapan amarah dan pembelaan. Namun kalimat itu tidak bisa ditarik kembali. Hari itu, Hamzah tidak hanya memukul seorang tokoh Quraisy, ia memutus hubungannya dengan masa lalunya. Dan meski saat itu, iman belum sepenuhnya tenang di hatinya, pintu telah terbuka. Ia telah melangkah, dan takdir tidak pernah membiarkan langkah seperti itu tanpa kelanjutan. Setelah kata-kata itu terucap, Makkah tidak lagi sama. Hamzah bin Abdul Muthalib telah menyatakan sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Namun, ketika amarah mereda dan keramaian perlahan bubar, datanglah satu pertanyaan yang jauh lebih sunyi. Apakah aku sungguh beriman, atau hanya terbawa amarah? Hamzah menyadari bahwa Islam bukan sekadar pernyataan di hadapan manusia. Ia adalah pilihan hidup, pilihan yang akan mengubah cara seseorang berdiri, berbicara, dan berjuang. Hamzah mendatangi Rasulullah bukan sebagai pembela, bukan sebagai paman, melainkan sebagai seorang lelaki yang ingin memastikan langkahnya tidak salah. Di hadapan Rasulullah, Hamzah mendengarkan tentang tauhid, tentang kejujuran, dan tentang hari akhir. Dan di saat itulah, sesuatu yang sebelumnya hanya didorong oleh amarah, mulai berubah menjadi keyakinan. Islam masuk ke dalam hatinya, bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketenangan. Namun, bersama iman itu, datang pula konsekuensinya. Quraisy kini melihat Hamzah bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai ancaman. Dan Hamzah tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Masuk Islam tidak serta-merta membuat hidup Hamzah menjadi ringan. Justru sebaliknya, Quraisy mulai menjaga jarak. Lelaki yang dulu dibanggakan, kini dipandang dengan kecurigaan. Namun Hamzah tidak goyah. Ia tidak menurunkan kepalanya, dan tidak pula menyembunyikan imannya. Ia berdiri di sisi Rasulullah tanpa perlu diminta. Keberadaannya memberi keberanian baru bagi kaum muslimin. Quraisy merasakan perbedaannya. Mereka tidak lagi bebas menghina Rasulullah seperti sebelumnya, karena di belakang beliau kini berdiri seorang lelaki
yang tidak takut berhadapan dengan siapapun. Namun, perlindungan ini datang dengan harga. Tekanan terhadap kaum muslimin tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Ancaman semakin halus, rencana semakin licik, dan Hamzah sebagai perisai terdepan akan menjadi sasaran dari kebencian yang terpendam. Karena ketika kebenaran mulai berdiri tegak, kebatilan tidak tinggal diam. Ia menunggu kesempatan. Sejak hari itu, Hamzah tidak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan di sisi Rasulullah, bukan karena ikatan darah semata, melainkan karena ikatan iman. Keberadaan Hamzah mengubah banyak hal. Quraisy kini berhitung sebelum bertindak. Setiap hinaan dipikirkan ulang. Setiap ancaman ditimbang risikonya. Hamzah bukan orang yang mencari pertengkaran. Namun, semua orang tahu, jika batas dilanggar, ia tidak akan mundur. Bagi kaum muslimin, kehadirannya adalah kekuatan moral. Bagi Quraisy, ia adalah penghalang. Namun dalam setiap kisah besar, perlindungan tidak pernah berlangsung tanpa ujian yang lebih berat. Quraisy tidak lupa. Mereka hanya menunggu. Menunggu waktu di mana kekuatan Hamzah tidak lagi cukup untuk menghentikan rencana mereka. Dan waktu itu akan datang, bukan di Makkah, melainkan di medan yang akan menentukan siapa yang berdiri dan siapa yang gugur. Hari itu, kaum muslimin keluar dari Madinah bukan untuk berperang. Mereka tidak membawa perlengkapan besar, tidak pula jumlah yang banyak. Namun takdir memiliki rencana lain. Di sebuah tempat bernama Badar, dua kekuatan bertemu, bukan karena kesiapan, melainkan karena ketentuan Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri di antara kaum muslimin, pedang di tangannya. Ini bukan lagi perburuan, bukan pula pembelaan spontan, melainkan jihad. Di medan itu, Hamzah tidak menoleh ke belakang, tidak mencari perlindungan, dan tidak ragu. Keberaniannya menyebar seperti api di antara barisan kaum muslimin. Setiap langkahnya menegaskan satu hal, bahwa iman telah memberi arah pada kekuatan yang dulu hanya dimiliki tubuh. Badar menjadi saksi bahwa singa Allah telah bangkit sepenuhnya. Namun, kemenangan tidak pernah datang tanpa meninggalkan luka. Dan di balik kemenangan Badar, kebencian Quraisy justru tumbuh semakin dalam. Badar telah berlalu, namun bagi Quraisy, kekalahan itu tidak pernah benar-benar selesai. Banyak pemuka mereka gugur, dan banyak hati yang dipenuhi dendam. Di antara nama-nama yang disebut dengan amarah, nama Hamzah bin Abdul Muthalib selalu muncul. Keberaniannya di Badar bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi juga melukai harga diri Quraisy. Bagi mereka, kekalahan ini harus dibayar. Di rumah Makkah, dendam dibicarakan dengan suara pelan. Rencana disusun tanpa tergesa, tidak dengan kemarahan terbuka, melainkan dengan kesabaran yang berbahaya. Sementara di Madinah, kaum muslimin bersiap. Mereka tahu Quraisy tidak akan diam. Hamzah pun memahami satu hal. Jalan yang ia pilih tidak akan berhenti pada satu kemenangan. Setiap langkah ke depan akan membawa risiko yang lebih besar. Namun Hamzah tidak mundur. Ia telah menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Dan orang yang telah menyerahkan segalanya tidak lagi takut kehilangan apapun. Sementara itu, jauh di dalam hati musuh-musuhnya, satu tekad mulai mengeras. Hamzah harus dihentikan. Waktu berlalu, namun dendam Quraisy tidak pudar. Mereka mengumpulkan kekuatan dan memilih satu tempat untuk membalas kehinaan Badar. Perang Uhud, sebuah medan yang kelak akan dikenang, bukan hanya karena pertempurannya, tetapi karena pengorbanan yang terjadi di sana. Di antara mereka yang datang dengan niat membunuh, ada satu nama yang disebut berulang kali, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagi sebagian Quraisy, kemenangan belum lengkap selama Hamzah masih berdiri. Di balik barisan itu, seorang lelaki memegang tombak, bukan pemimpin dan bukan pula bangsawan. Ia hanya membawa satu tugas, bukan untuk memenangkan perang dan bukan untuk menyerang banyak orang. Hanya satu, yaitu menghentikan Hamzah. Sementara itu, di sisi kaum muslimin, Hamzah bersiap seperti biasa.
Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya di dunia. Namun, ia tahu satu hal. Jika ajal datang, ia ingin menemuinya dalam keadaan membela kebenaran. Dan di medan Uhud, takdir mulai menutup lingkarannya. Medan Uhud dipenuhi debu dan suara benturan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang bergerak dengan ketenangan yang berbeda. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia maju ke depan barisan, tidak bersembunyi di balik perisai, tidak mencari perlindungan. Setiap langkahnya bukan untuk menunjukkan keberanian, melainkan untuk menjalankan amanah. Ia bertarung dengan kesadaran penuh, dengan iman yang telah matang. Di hadapan musuh, Hamzah tidak gentar. Dan di belakangnya, kaum muslimin menemukan kekuatan. Namun Hamzah tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Dari kejauhan, sepasang mata mengikuti geraknya, menunggu kesempatan. Karena tombak yang akan meluncur, hanya perlu satu kesempatan. Dan kesempatan itu sedang mendekat. Hamzah terus bergerak di medan Uhud. Setiap ayunan pedangnya bukan sekadar serangan, melainkan perlindungan bagi barisan di belakangnya. Ia hanya menjalankan perannya. Namun di balik bebatuan Uhud, seseorang memperhatikan Hamzah dengan sabar. Matanya tidak mengikuti perang. Hanya satu sosok yang ia perhatikan sejak awal. Hamzah. Hamzah, bukan karena dendam pribadi, tetapi karena tugas yang dibebankan kepadanya. Ketika Hamzah berhenti sejenak, saat ia lengah, bukan karena takut, melainkan karena yakin. Tombak itu dilepaskan. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan. Hanya satu lintasan cepat yang menembus tubuh singa Allah. Hamzah terhuyung, langkahnya melambat. Dan untuk pertama kalinya, ia jatuh. Medan Uhud tetap berisik. Perang terus berlangsung. Namun di satu titik, sebuah cahaya besar telah padam di dunia. Dan langit menyaksikannya. Hamzah telah gugur. Namun, ujian belum berhenti. Di medan Uhud yang mulai sunyi, sebagian pasukan musyrik mendekati tubuh yang telah terbaring, bukan untuk berperang, melainkan untuk melampiaskan dendam yang telah lama dipendam. Tubuh Hamzah disakiti, seakan kematian belum cukup bagi kebencian mereka. Gunung Uhud tetap berdiri, angin pun enggan berbisik, seolah alam sendiri tidak sanggup menyaksikan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Rasulullah menyusuri medan itu. Langkah beliau terhenti. Di hadapannya terbaring pamannya, orang yang membelanya sejak awal, perisai yang selalu berdiri di depan. Rasulullah menatapnya lama. Tidak ada amarah, hanya air mata yang jatuh pelan. Beliau berkata, "Tak pernah aku melihat musibah yang lebih menyakitkan daripada ini." Namun bahkan di saat terluka, beliau memilih menahan diri, tidak membalas dengan kebencian, tidak membalas dengan dendam, karena misi ini lebih besar dari luka pribadi. Dan di langit, Hamzah tidak lagi dipanggil dengan namanya. Ia dipanggil dengan gelar yang kekal, Sayyidus Syuhada. Hamzah telah tiada, namun warisannya tidak terkubur bersama jasadnya. Di medan Uhud, Rasulullah berdiri menatap pamannya untuk terakhir kali. Tidak ada balas dendam, tidak ada sumpah kemarahan. Yang ada hanya doa dan keteguhan hati. Beliau memerintahkan agar Hamzah dimakamkan dengan penuh kehormatan, namun langit dan bumi menjadi saksi kemuliaannya. Tapi dari kehilangan itu, umat belajar satu hal besar, bahwa keberanian sejati bukan hanya saat mengayunkan pedang, tetapi saat menahan amarah dan tetap berada di jalan Allah. Hamzah telah pergi sebagai seorang syahid, namun namanya hidup di setiap generasi. Ia bukan hanya pahlawan Uhud, ia adalah simbol iman yang tak pernah mundur. Karena singa Allah tidak diukur dari napas yang tersisa, tetapi dari keberanian yang terus menghidupkan kebenaran. Dan sejak hari itu, sejarah mencatat satu nama yang tak pernah padam. Hamzah
bin Abdul Muthalib, singa Allah. Perang Uhud telah berakhir. Tidak seperti perang Badar, Uhud meninggalkan luka di hati Rasulullah dan di hati para sahabat dan di tubuh umat Islam. Namun, dari luka itulah iman justru diuji dan dimurnikan. Kaum muslimin kembali ke Madinah dengan langkah tertunduk, namun hati mereka tetap tegak. Allah menurunkan ayat-ayatnya bukan untuk mencela, melainkan untuk mendidik bahwa kemenangan bukan sekadar hasil pertempuran, tetapi ketaatan dan kesabaran. Hamzah telah gugur, namun Islam tidak melemah. Justru dari kehilangan itu, umat belajar arti disiplin. Rasulullah menguatkan para sahabat. Beliau mengajarkan bahwa orang yang syahid tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup di sisi Allah dan menjadi cahaya bagi yang masih berjalan. Uhud bukan akhir, ia adalah pelajaran. Dan Hamzah menjadi bagian dari pelajaran itu. Di Madinah, duka belum sepenuhnya reda. Tangisan para wanita Ansar mengiringi para syuhada Uhud. Namun Rasulullah mendengar sesuatu yang membuat hati beliau tergetar. Tangisan itu bukan untuk Hamzah. Beliau berkata pelan. Namun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Mendengar itu, para wanita Ansyar segera berbalik. Mereka menangisi Hamzah dengan penuh hormat dan cinta. Rasulullah tidak mencari pujian, tidak pula menginginkan sanjungan. Yang beliau ajarkan adalah adab dalam duka dan kasih dalam kehilangan. Beliau melarang ratapan berlebihan. Beliau mengajarkan kesabaran yang indah. Dan dari peristiwa itu, umat belajar bahwa orang yang dicintai Allah akan ditangisi langit. Meski bumi sempat lupa, Hamzah mungkin telah pergi, namun cintanya hidup di hati Rasulullah dan para sahabat. Kesedihan tidak mematahkan dakwah. Justru ia menguatkan jiwa-jiwa yang berserah. Karena iman sejati bukan bebas dari luka, melainkan tetap tegak meski terluka. Hamzah tidak wafat untuk dikenang sebagai legenda perang. Ia wafat untuk menjadi pelajaran iman. Dari hidupnya, kita belajar keberanian. Dari syahidnya, kita belajar keikhlasan. Hamzah masuk Islam bukan karena tekanan, bukan pula karena janji dunia. Ia memilih iman dengan seluruh jiwa dan risikonya. Ketika Islam lemah, ia berdiri di depan. Ketika Islam diuji, ia tidak mundur. Dan ketika ajal datang, ia menyambutnya sebagai seorang mukmin sejati. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, namun Allah menjanjikan makna pada setiap pengorbanan. Hamzah telah menunaikan tugasnya. Kini giliran kita bertanya, jika iman diuji, di mana posisi kita berdiri? Karena kisah Hamzah bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap hati yang mengaku beriman. Setiap zaman memiliki pahlawannya, namun tidak semua pahlawan meninggalkan warisan iman. Hamzah bin Abdul Muthalib meninggalkan lebih dari sekadar nama. Ia meninggalkan keberanian untuk memilih kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada tubuh yang gagah, tetapi pada hati yang tunduk kepada Allah. Dari Makkah hingga Uhud, dari tawa hingga luka, dari hidup hingga syahid, Hamzah konsisten di jalan iman. Dan hari ini, ketika kisahnya diceritakan kembali, itu bukan untuk mengagungkannya, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa iman selalu butuh pengorbanan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah satu hal: Islam berdiri di atas air mata, doa, dan darah para syuhada. Dan di antara mereka, ada satu nama yang tak pernah dilupakan: Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah. Jika Hamzah hidup di zaman ini, ia mungkin tidak berdiri di medan perang, namun ia tetap berdiri di medan kebenaran. Ia akan membela yang lemah saat yang kuat menindas. Ia akan berkata jujur saat kebohongan terasa aman. Dan ia akan memilih iman meski harus kehilangan kenyamanan dan popularitas. Hamzah mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang masa lalu. Ia tentang pilihan hari ini, tentang berani jujur saat semua memilih diam,
tentang tetap taat saat godaan terasa dekat, dan tentang istiqomah meski jalan terasa sepi. Zaman boleh berubah, tantangan boleh berbeda, namun iman selalu meminta satu hal yang sama, keberanian untuk berdiri di pihak Allah. Dan kisah Hamzah masih berbisik hingga hari ini. Jadilah kuat, bukan untuk dirimu, tetapi untuk kebenaran. Kisah ini tidak berakhir di Uhud. Ia berlanjut di setiap hati yang masih berjuang menjaga iman. Hamzah bin Abdul Muthalib telah menunaikan bagiannya. Ia berdiri ketika Islam dihina. Ia maju ketika yang lain ragu. Ia gugur ketika tugasnya selesai. Dan kini, tongkat estafet itu berpindah ke tangan kita. Mungkin kita tidak diminta mengangkat pedang, namun kita diminta menjaga salat, menjaga kejujuran, menjaga adab, menjaga iman di tengah dunia yang sibuk melalaikan. Jika suatu hari imanmu lelah, ingatlah satu nama, Hamzah. Bukan untuk dipuja, tetapi untuk diteladani. Karena singa Allah bukan hanya milik sejarah. Ia hidup di setiap jiwa yang memilih taat meski harus berkorban. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para syuhada. Amin.